Jadi 7 hari yang lalu itu gue mutusin buat nyobain diet yang direkomendasiin sama Bang Aderai. Katanya sih ini salah satu cara paling ampuh dan efektif buat bakar lemak dengan mudah dan cepat. Tapi nyatanya nggak semudah itu. Secara hasil ini tuh beneran turun loh guys. Nanti gue liatin hasil before afternya. Bahkan saat gue nimbang di hari ke-7, gue sendiri tuh sampai kaget. Tapi setelah ngelewatin seminggu penuh, gue gak bakalan mau ulangin lagi. Serius, alasannya bukan cuma soal lapar atau lemes, tapi sesuatu yang bikin gue ngerasa ini tuh gak worth it. Gue bakal ceritain semua detailnya, mulai dari aturan dietnya, efek sampingnya, sampai kenapa akhirnya gue mutusin buat berhenti setelah cuma 7 hari gue diet. Kalau penasaran apakah diet ini cocok buat kalian, nonton sampai habis ya, dan jangan lupa kasih tahu di komentar kalian mau nyobain juga diet kayak gini atau enggak. Ingetin angkanya baik-baik ya, karena 7 hari lagi kita akan lihat seberapa besar perubahannya. Dan yang paling gue tunggu-tunggu bukan cuma turun berat badan, tapi berapa sentimeter lemak di perut yang hilang. Nah, sekarang kalian udah tahu ya titik startnya. Ini dia aturan-aturan yang harus diikutin untuk menurunkan angka-angka tadi. Nah, sebelum cerita lebih jauh, gue kasih lihat dulu nih aturan dasar diet ala Bang Aderai ini. Beberapa ternyata nggak sesederhana yang gue kira. Ada yang cukup menantang, ada juga yang bikin gue sempat mikir, apa gue sanggup yang ngejalanin ini meskipun cuma 7 hari. Pertama, tidak makan pagi atau tidak makan malam. Kedua, tentukan jam makan dengan jendela makan 8 jam. Ketiga, ganti atau kurangi karbo dan lemak dengan protein. Keempat, tidak konsumsi atau kurangi minyak dan margarin. Kelima, tidak konsumsi atau kurangi gula, termasuk gula tersembunyi yang ada di makanan. Keenam, tidak konsumsi susu, oatmeal, protein powder, madu, butter, olive oil, jus. Ketujuh, bangun tidur langsung olahraga saat perut masih kosong. Kedelapan, stay aktif sepanjang hari. Kesembilan, istirahat atau tidur yang cukup. Kesepuluh, tidak boleh stres. Oke, dari semua aturan tadi, ini strategi yang gue pilih buat survive selama 7 hari ke depan. Pertama, gue pilih tidak sarapan. Kedua, selanjutnya jendela makan gue pilih atau gue set selama 6 jam, yaitu sekitar jam 12 gue makan siang, dan terakhir gue makan malam maksimal di jam 6 sore. Gue bakalan olahraga tiap pagi saat kondisi perut masih kosong. Doain mudah-mudahan gue gak pingsan ya. Gue bakal kurangin konsumsi minyak, margarin, dan juga gula. Terus tidak konsumsi susu, oatmeal, protein powder, madu, butter, olive oil, dan juga jus. Meskipun kedengarannya simple, tapi ngejalaninnya ternyata nggak semudah itu. Dan ternyata di hari pertama langsung hancurkan semua ekspektasi gue. Bukan cuma soal lapar. Hari pertama, gue semangat banget ngejalanin diet di hari pertama ini, dengan harapan lemak perut bakalan kempes dan perut auto langsing di hari ke-7 nanti. Hari pertama ini sesuai dengan tips dari Aderai, dimulai dari olahraga tiap pagi, harus olahraga saat kondisi perut kosong atau puasa. Jadi menurut penjelasan Bang Aderai, tujuan olahraga saat perut kosong ini supaya badan membakar cadangan lemak yang ada di perut kita, karena tubuh nggak punya kalori untuk beraktivitas. Jadi harus bakar cadangan lemak yang ada. Masuk akal sih ya. Pagi ini gue latihan di gym upper body pakai dumbbell aja biar bebannya nggak terlalu berat.
karena gue belum makan apa-apa dari kemarin sore. Jujur ya guys, untuk repetisi pun gue kurangin dari biasanya karena beberapa kali tangan gue tuh sempat agak gemeteran. Ini gue olahraga jam 9 sampai jam 11 pagi dan langsung balik ke rumah buat makan siang di rumah supaya lebih aman menu makanannya sesuai rules yang disarankan sama Bang Aderai. Harus tinggi protein, terus kurangin karbo dan juga lemak. Jujur gue udah ngerasa lapar banget dari jam 10 pagi tadi guys. Dan akhirnya sampai di jam 12 juga, dimana gue udah tentuin sebagai jam makan siang selama 7 hari ke depan. Dan harus konsisten. Ini menu makanan gue siang ini. Ada nasi 2 sendok makan, sama sop iga, terus telur rebus dan juga tomat dan wortel sebagai seratnya. Jujur gue ngerasa lapar banget guys. Gue ngerasa pengen makan yang manis-manis alias nyemil. Kepengen banget gula. Jam 3 sore gue ada nyemil apel setengah buah dan lumayan agak mengganjal dan mengurangi keinginan gue buat makan yang manis-manis. Dan masih dengan kondisi lapar, akhirnya jam setengah 5 sore gue makan malam. Gue udah gak tahan nunggu jam 5 sore, jadi gue makan jam segini aja deh. Setelah makan sore ini, gue udah harus puasa sampai besok siang jam 12 lagi. Dan selama puasa cuma boleh minum air putih atau yang tidak mengandung kalori. Oke, jadi kesimpulannya di hari pertama jalanin diet ini, yang gue rasain adalah diet ini bukan cuma soal fisik, tapi perang mental. Gue pengen banget nyemil, pengen banget makan yang manis atau gula, pengen cookies, pokoknya pengen apa aja yang manis-manis gue kepengen banget. Walaupun sebenarnya setelah makan nasi udah kerasa kenyang sih, mungkin karena udah terbiasa ya nyemil, jadi kayak otak itu nagih minta gula, minta yang manis-manis gitu. Malamnya gue buru-buru masuk kamar. Kalau nggak tidur sekarang, gue bisa-bisa gagal nih sebelum hari kedua dimulai. Tapi siapa sangka hari kedua malah jadi ujian yang sebenarnya guys. Hari kedua ini gue mulai olahraga di jam 8 pagi. Olahraga kardio full body aja di rumah, lumayan kerasa juga sih lemesnya. Dan di hari kedua ini gue masih ngalamin kesulitan banget buat ngatur nafsu nyemil gue. Jujur gue pengen banget makan gorengan atau tepung-tepungan. Sumpah pengen banget sampai mau nangis rasanya. Karena biasanya setiap hari gue tuh pasti konsumsi gorengan atau roti gitu loh guys. Terus masuk jam makan siang, kebetulan gue lagi berkunjung ke rumah keluarga dan di sini gue nggak bisa take video makan, cuma secuil video aja, tapi ya udahlah ya. Yang penting jadwal makan dan menu makanan gue siang ini masih aman banget, sesuai tips dari Bang Aderai, yaitu real food, tidak ada tambahan minyak dan tepung juga. Ini gue makan nasi, daging sedikit, ayam dan sayur nggak boleh di skip. Tapi siang ini nasinya gue ambil banyak karena pengalaman hari kemarin itu gue makan cuma dikit dan lumayan agak lapar karena cuma makan nasi 2 sendok di siang harinya. Next lanjut ke cemilan, ini gue nyemil ubi rebus. Enak manis, jadi ngobatin cranky gue dengan gula atau sesuatu yang manis-manis. Nah sore harinya di jam makan terakhir, gue mulai ngerasa agak aneh nih badan gue. Kepala gue pusing banget. Sakit banget kepala gue sampai bola mata itu rasanya cenat-cenut gitu loh. Entah kenapa, apa efek dari diet yang gue jalanin ini, atau ini tuh efek tidak makan gula atau karbo, atau tubuh gue tuh lagi protes, gue juga gak tahu deh, bingung. Malam itu gue tidur, gue pikir sakit kepalanya tuh bakal hilang setelah gue tidur. Hari ketiga. Hai guys, hari ketiga ngejalanin diet. Semalam tuh gue sakit kepala banget. Sakit banget, gue langsung tidur. Gue harap besoknya itu udah sembuh gitu. Ternyata hari ini tuh udah jam 10. Ternyata gue masih sakit kepala.
Semoga hari ini sakit kepalanya bisa sembuh. Gak tahu deh, gue bakal lanjutin gak ya dietnya. Oke lah. Masuk ke jam makan siang karena masih pusing banget. Gue pengen makan yang berkuah dan pedes. So siang ini menu makanannya adalah sayur bening bayam, ayam ungkep, tempe orek tanpa minyak, dan sedikit kecap supaya tetap aman. Nah untuk snack time-nya gue bener-bener nyerah. Kepala gue masih pusing banget dan gue stres banget pengen nyemil gorengan. So maafkan ya. Gue di sini siang ini di hari ketiga gue putusin untuk makan pisang goreng atau pisang molen. Ya gue tahu sih ini ngelanggar, tapi please janji sama diri sendiri gue makan satu aja gorengannya. Terus gue tambahin sedikit ubi rebus. Semoga satu potong pisang goreng atau molen goreng ini bisa ngobatin stres dan sakit kepala gue ya. Dan ketika segalanya udah kacau, HP gue pun memutuskan ikut berkhianat guys. Di jam makan malam terakhir gue gak bisa rekam video makan karena kapasitas memori gue full. Dan gue belum sempet pindahin data, so maafkan ya. Malam ini gue bikin keputusan penting. Jadi kalau besok pagi kepala gue masih mau meledak atau masih sakit kepala, gue resmi nyerah guys. Gue bakalan berhenti diet ini. Tapi alam punya rencana lain. Good morning sunshine. Alhamdulillah hari ini gue udah sehat lagi guys. Udah gak sakit kepala dan gak stres juga. Jadi mau lanjutin program dietnya. Pagi ini olahraganya gue sempetin lari untuk hirup udara seger. Enak banget guys. Hari keempat gue mulai biasain diri untuk gak ada jam snack time, jadi langsung makan malam aja. Hari kelima dan keenam gue akhirnya udah mulai terbiasa dengan ritme diet ini. Gak ada lagi drama atau ngidam pengen cemilan gitu guys. Olahraga pagi di rumah pakai dumbbell. Ini malam terakhir sebelum hari H. Jadi besok pagi kita bakal dapet jawaban dari semua perjuangan ini guys. Hai guys, malam ini gue happy karena gue udah ngelewatin 6 hari ngejalanin diet yang super ketat. Terus malam ini gue mau siap-siap tidur. Besok pagi itu kan hari ke-7, berarti hari ke-7 gue ngejalanin diet ala Adera ini. Besok pagi itu waktunya gue mau timbang sama ukur lingkar perut lagi. Penasaran banget gimana hasilnya. Udah gak sabar. Siap-siap tidur. Berat badan gue turun hampir 1,5 kilogram. Dan yang terpenting lingkar perut gue turun 5 cm guys. Gue tuh seneng banget. Menurut gue ini pencapaian yang cukup besar, terutama hanya dalam 7 hari ya. Tapi kalau disuruh ngulangin lagi diet kayak gini, jujur gue kayaknya gak akan mau. Apalagi kalau harus ngejalanin dalam jangka panjang. Kenapa? Karena menurut gue akan sulit banget dijalanin konsisten dalam jangka panjang, terutama di bagian makanan yang gak diperbolehkan. Karena menurut gue hidup itu lebih dari sekedar angka timbangan guys.
Gue tetap mau fit, tapi juga bisa nikmatin hidup. Tapi kalau menurut kalian hal itu nggak masalah, maka gue sangat ngerekomendasiin buat kalian cobain diet ini. Kalau kalian udah coba, mau tahu dong hasilnya? Tulis di kolom komentar ya.